Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrunillah. Ada kejadian yang membuat hati kita tersedih melihat fenomena toleransi di negeri kita selalu mendapatkan ujian. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Hari ini telah terjadi tindakan pidana 170 KUHP pengeroyokan karena ada provokasi dari oknum RT atau mantan RT. Berbagai macam narasi, berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah, upaya yang dilakukan oleh para ulama kita, bagaimana membangun toleransi di negara kesatuan Republik Indonesia yang multikultural ini telah dilakukan. Tetapi insiden-insiden penolakan itu selalu terjadi dari waktu ke waktu. Kasus terbaru terjadi di Tangerang Selatan. Ada adik-adik mahasiswi yang melakukan ibadah di rumahnya, kemudian diusir, ditolak oleh Pak RT-nya. Ini menandakan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi di Republik ini masih sangat minim. Toleransi hanya sebatas diskursus di kalangan elit dan di kalangan kaum intelektual saja. Tetapi sikap toleransi kadang-kadang tidak menyentuh akar rumput. Sementara insiden yang sering terjadi ada di tengah-tengah masyarakat kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu bertoleransi. Walaupun begitu, toleransi itu tetap ada batasannya. Tetapi melarang orang lain, melarang penganut agama lain melakukan ibadah, itu justru melanggar apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Islam sendiri melarang kita mencaci maki sesembahan agama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm." Kita dilarang mencaci maki sesembahan agama lain karena nanti mereka penganut agama lain akan membalas mencaci maki sembahan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tegas dalam Al-Qur'an melarang agar kita mencaci maki sembahan agama lain. Tugas kita sebagai umat Islam berdakwah, mengajak, menyeru, memberitahu bagi mereka yang belum tahu. Maka doa Rasulullah SAW ketika mengajak umatnya dan mereka menolak, maka yang keluar dari lisan Rasulullah SAW yang mulia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk kepada umatku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Maka hadirin pemirsa santri kota yang dimuliakan Allah, tugas kita hanya mengajak. Soal iya atau tidak, itu urusan mereka. Bagi teman-teman yang memiliki jabatan, mulai dari jabatan paling tinggi sampai tingkat paling bawah, tugas mereka hanya menertibkan. Tugas mereka hanya menciptakan suasana damai di antara sesama. Jika di lingkungan RT RW kita ada masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda dari kita, maka tugas sebagai aparat, tugas sebagai tokoh di wilayah tersebut adalah memfasilitasi mereka. Kemudian Islam juga mengajarkan bahwa ibadah itu bukan hanya di masjid, tetapi Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa ibadah sekali-kali juga harus dilakukan di rumah. Maka ketika ada penganut agama lain yang beribadah di rumahnya, kita tidak tahu, mungkin itu bagian daripada ajaran mereka. Sama dengan kita, ketika kita beribadah di rumah, maka kita boleh-boleh saja, karena itu ajaran Rasulullah SAW. Sekali-kali kita ngaji, sholat di rumah kita. Tetapi jangan sampai meninggalkan tempat ibadah yang telah disiapkan. Begitu pula agama yang lain. Tidak semua ibadah mereka harus dilaksanakan di tempat ibadah. Tetapi mungkin ada amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang memang diajarkan untuk dilaksanakan di rumahnya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita jaga Republik ini
dengan cara-cara yang beradab. Kita bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini dengan cara-cara yang berakhlakul karimah, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW. Kita tidak ingin kejadian-kejadian persekusi, pengusiran, perilaku-perilaku intoleransi selalu terjadi dari tempat ke tempat lain di Republik ini. Kita ingin bangsa kita ke depan semakin cerdas, semakin pandai, semakin bisa memilih dan memilah mana yang harus dilakukan, mana tindakan-tindakan yang tidak perlu dilakukan. Mari kita cerdas, mari kita terus mengingatkan satu sama lain agar tidak melakukan hal-hal yang kita semua tidak menginginkannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.